anak-anak 6F dari SDN Kertajaya 4 Surabaya. Ya, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita yang ada di sana. Hai anak-anak 6F. Halo. Bisa dengar suara Ibu? Hai. Iya, pintar sekali. Masih semangat belajar? Ya. Oke. Baiklah anak-anak yang di rumah ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita perkenalan dulu ya. Kalian selama 30 menit ke depan akan belajar ditemani oleh Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Susi Yuliana, biasa dipanggil Bu Susi. Sehari-hari Ibu berdinas di SDN Kertajaya 4 Surabaya. Oke? Nah, kita akan belajar di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa akan dipimpin oleh teman-teman kita yang ada di Zoom. Coba yang memimpin doa sekarang, coba Adin, Al-Mumtahanah, apakah sudah hadir? Nah, coba Adin ya, Al-Mumtahanah, silakan dipimpin berdoa, nak. Dipimpin berdoa teman-temannya. Ayo Adin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, aku milih foto. Apa nih, milih apa? Akan terakhir. Terus mana ya? Terus ambil langsung di konser ya. Woi. Temanya ya. Nah, di tema 4 ini kita akan belajar apa ya? Coba. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian globalisasi. Apa itu globalisasi? Nah, berikutnya peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Kalian sudah pernah belajar ASEAN kan ya anak-anak ya? Aku belajar. Di tema sebelumnya sudah pernah belajar ASEAN ya? Nah, yang ketiga, peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang budaya. Nah, 3 materi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, coba Ibu ada sedikit cerita ya. Tadi waktu Ibu jalan ke sini tadi perutnya terasa lapar ya. Kemudian Ibu ingin membeli sesuatu untuk makan. Terus Ibu membuka aplikasi online. Ibu memesan makanan ya. Ada sate Madura. Enak sekali. Mungkin anak-anak di rumah juga pernah ya merasakan sate Madura. Enak ya. Anak-anak di Zoom, bagaimana? Sudah pernah merasakan sate Madura? Pernah. Apakah sekarang kalian kalau mau makan sate Madura harus pergi ke Madura dulu? Tidak ya. Tidak, kita sudah bisa menikmatinya karena dia sudah disediakan di sekitar kita. Kita hanya perlu membuka aplikasi, sudah malah bisa datang sendiri ya anak-anak ya. Nah, itulah salah satu ciri era saat ini ya. Dunia itu semakin sempit,
seperti tanpa batas ya. Kita ingin makan apapun, kita tidak perlu datang ke daerah asalnya ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak yang di rumah ya, tetap semangat ya. Coba yang pertama. Ini gambar apa anak-anak yang di rumah? Oh, pinter, ada yang jawab batik ya. Batik ini berasal dari negara mana yang memproduksinya? Anak-anak yang di Zoom. Batik ciri khas negara mana? Indonesia. Pinter sekali. Yang terkenal itu ada batik Pekalongan, ada batik Cirebon ya. Kita tidak perlu jauh-jauh ke daerah sana ya. Berikutnya, wow, enak sekali. Apa ini? Yang kedua apa? Ayo anak yang di Zoom, apa ini yang kedua? Oke ya. Nah, nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya ya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak. Nah, kita kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kita sampai ke ciri-ciri yang menunjukkan negara asalnya. Tadi pizza dari mana anak-anak? Dari anak yang di Zoom, pizza dari mana negara asalnya? Italia, pinter. Berikutnya adalah susu segar. Negara mana yang terkenal dengan menghasilkan susu segarnya? Dari mana? Selandia Baru. Oke ya. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh itu adalah contoh dari globalisasi ya. Globalisasi. Kita sekarang berada di era globalisasi. Apa ya globalisasi itu? Mungkin anak-anak yang di rumah juga sudah sering mendengar globalisasi. Nah, globalisasi bisa diartikan adalah proses mendunia. Asal katanya dari kata globe, yaitu tiruan bumi. Globalisasi adalah suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan jaraknya. Jadi dunia seolah-olah tanpa batas. Kita membutuhkan apa saja, kita tidak perlu datang ke negara asalnya. Kita hanya tinggal lihat di Google, kita hanya tinggal mencari ya, belanja di aplikasi online dan sebagainya. Nah, berikutnya anak-anak, masih ingat tentang ASEAN? Anak-anak yang di Zoom, ASEAN masih ingat? Iya, ASEAN itu perhimpunan negara mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara, pinter sekali ya. Negara-negara di Asia Tenggara membentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama ASEAN. Anak-anak yang di rumah, coba negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN ada berapa? Coba. Oh, ada yang bisa jawab. 5, betul sekali ya. 5 negara yang memprakarsai berdirinya negara ASEAN. Nah, seiring berjalannya waktu, negara-negara yang tergabung di ASEAN sekarang sudah berjumlah berapa anak-anak yang di Zoom? 10. Nah, ini adalah negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Vietnam, dan sebagainya. Anak-anak bisa membaca sendiri nanti ya, mengulang pembelajaran pada materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ASEAN itu memiliki kerjasama dengan negara-negara anggotanya anak-anak. Nah, ada kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang ideologi dan politik, ada sosial dan budaya, iptek, pertahanan dan keamanan. Dari sekian banyak kerjasama ASEAN, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah fokus di sosial dan budaya ya. Kita akan membahas apa saja bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya, terutama peran Indonesia. Apa ya peran Indonesia? Nah, kita lihat. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Yang pertama, menjadi negara penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali.
KTT, konferensi tingkat tinggi. Nah, Indonesia itu menjadi negara pertama, anak-anak. Jadi setelah dibentuk ASEAN, nah pertama kali rapat KTT itu di Indonesia. Tepatnya adalah di Bali. Siapa yang pernah pergi ke Bali? Anak-anak di Zoom? Belum? Iya. Bu Susi doakan kapan-kapan kalian bisa pergi ke sana ya. Indah sekali destinasi wisatanya di sana. Oke, berikutnya adalah kerjasama produksi makanan halal. Jadi sesama anggota ASEAN itu bekerja sama untuk memproduksi makanan halal. Contohnya Malaysia, Indonesia, dan Brunei itu bekerja sama untuk mengolah daging yang halal, ya, supaya bisa disalurkan ke negara-negara lain di luar negara Asia Tenggara. Berikutnya mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Jadi Indonesia itu dikirim ke PBB misalkan untuk mengikuti perdamaian dunia, menjaga negara-negara yang terlibat konflik. Nah, itu peran Indonesia. Berikutnya, penggagas lahirnya ASEAN. Tentu kalian pasti tahu ya, Indonesia adalah termasuk 5 negara pendiri ASEAN. Kemudian meluncurkan gagasan pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Juga peran Indonesia, salah satu pencetusnya yang mempunyai ide gitu ya. Kemudian menjadi penengah konflik dan perang. Jadi waktu ada perang saudara, misalkan di Kamboja, waktu itu terjadi perang saudara, Indonesia menjadi penengah konfliknya. Jadi diundang ya untuk menyelesaikan konflik tersebut hingga akhirnya berdamai. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita berbicara kerjasamanya di 2 bidang anak-anak. Ada bidang sosial, ada bidang budaya. Yang pertama yang kita pelajari adalah di bidang sosial. Apa saja contohnya? 1. Menangani pengungsi kemanusiaan. Ya. Yang kedua, penanggulangan bencana. Yang ketiga, penanganan wabah COVID yang saat ini menjadi pandemi ini anak-anak ya. Berikutnya, perlindungan difabel. Nah, dari keempat ini anak-anak kita akan membahas ya. Bu Susi akan memberi contoh setelah ini. Oke. Nah, contoh kerjasama di bidang sosial yang pertama. Nah, Indonesia ikut menangani pengungsi kemanusiaan. Contohnya ini adalah pengungsi kemanusiaan dari negara Myanmar. Myanmar ya. Ada etnis namanya Rohingya yang di sana sedang konflik ya. Jadi dia harus mencari suaka, menjadi pengungsi ke negara-negara tetangganya ya anak-anak ya. Anak-anak yang di rumah pernah mendengarkan etnis Rohingya? Oke, pernah Bu, itu sudah sering masuk ke berita Bu. Ya betul, etnis Rohingya ini mencari suaka ke negara-negara tetangga. Di Indonesia diterima ya anak-anak ya, kita menerima pengungsi sebagai salah satu rasa kemanusiaan kita. Pengungsi Rohingya ini ada di Aceh yang banyak ya, diterima di Aceh sana, ada sedikit yang di Makassar juga ada. Nah, Indonesia perannya apa? Ikut memberi bantuan ya, ikut memberi bantuan. Ini gambarnya siapa ini? Gambarnya siapa ini? Bapak siapa? Presiden kita. Bapak Jokowi. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Tetap pada program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, Bu Susi lanjutkan ya anak-anak ya. Selanjutnya, apa contoh kerjasama di bidang sosial lainnya? Yaitu memberikan bantuan bencana alam. Nah, bencana alam, gempa bumi, banjir, kita sebagai negara yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, ya, kita juga memberi bantuan. Ini ada contohnya anak-anak, ada contoh gambarnya. Terlihat ya dari sana ya. Nah,
Untuk penanganan COVID dilakukan secara virtual, ada rapat kerjasama, ya. Vaksin, memproduksi vaksin itu juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain, ya. Selain kita berusaha untuk memproduksi vaksin sendiri. Anak-anak kelas 6 sudah vaksin semua? Anak-anak yang di Zoom, muridnya Bu Susi 6F, sudah vaksin? Oh iya, ada yang belum karena usianya di bawah 12 tahun ya. Tidak apa-apa, nanti nunggu gilirannya. Kita lanjutkan berikutnya. Kerjasama di bidang budaya. Apa saja contohnya anak-anak? Yang pertama, ASEAN Youth Camp. Apa itu Bu? Nah, kita bahas nanti ya. ASEAN Culture Week. Nah, berikutnya Festival Film ASEAN. Nah, ada 3 ini yang Bu Susi ambil contoh untuk kerjasama di bidang budaya ya. Nah, ini adalah contoh ASEAN Film Festival. Jadi setiap tahun itu negara-negara ASEAN menyelenggarakan festival film. Jadi negara-negara anggota ASEAN itu mengirimkan film-film unggulan mereka untuk ditayangkan, untuk dilakukan perlombaan ya. Ini contohnya. Nah, ini dilaksanakan pada tahun berapa? 2017 ini ya, yang Bu Susi ambil contohnya. Nah, ini 2019, saling mengenalkan budaya, saling mengenalkan film-film hasil produksi mereka. Berikutnya, ASEAN Culture Week. Nah, ini adalah saling bertukar budaya, ini anak-anak saling memperkenalkan budayanya. Jadi negara yang ditempati itu juga bisa memperkenalkan budaya yang mereka miliki, saling bertukar pengetahuan tentang budaya yang dimiliki. ASEAN Youth Camp ini adalah seperti perkemahan begitu ya, pekan perkemahan. Jadi negara-negara ASEAN mengirimkan remaja-remajanya yang tentunya pilihan untuk mengikuti acara ini. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan ya. Oke. Nah, tiba saatnya anak-anak kita sampai di kesimpulan. Tapi sebelum kita sampai di kesimpulan, coba Bu Susi ingin bertanya ke anak-anak yang di Zoom dulu. Oke, coba Dani. Halo Dani. Halo. Masih semangat Dani? Masih. Oke, dari awal tadi kita sudah mempelajari apa saja ya tadi? Globalisasi, masih ingat Dani? Globalisasi tadi apa? Proses apa? Proses mendunia. Mendunia. Seolah-olah dunia tanpa Batas. kita tidak perlu ya datang ke negara lain untuk menikmati makanannya, untuk membeli produk-produknya. Pinter Dani. Sekarang anak-anak yang di rumah, coba tadi peran Indonesia dalam ASEAN apa ya salah satunya ya? Coba anak-anak yang di rumah. Ada yang tanya ibunya, apa Bu perannya Ibu? Oke, ya penyelenggara KTT yang pertama di Bali, menjadi negara penggagas ya. Kemudian menjadi apa lagi? Oh iya, dikirim ke perdamaian dunia itu ya. Oke. Kemudian di bidang sosial budaya kerjasamanya banyak sekali tadi ya. Nah, coba Bu Susi tanya lagi ke Al-Mumtahanah, ada? Ada Bu. Oke, sebutkan salah satu contohnya dari kerjasama di bidang sosial. Apa tadi yang sosial, Al-Mumtahanah? Bentar Bu. Apa tadi? Sosial, penanganan wabah COVID, pinter. Terus pengungsian ya? Ya. Memberi bantuan bencana? Alam. Pinter sekali ya. Nah, kerjasama yang di bidang sosial. Coba Ibu minta Faik Nauf Zafran.
Apa contohnya, Nak? Kerjasama di bidang budaya? Batik. Batik. Oh iya, kalau mau beli batik ya nanti beli batik dari Indonesia dikirim ke negara tetangga boleh. Tadi mengikuti apa tadi? ASEAN Culture Week ya, mengikuti berbagai jenis kegiatan. Oke anak-anak, sampailah kita di kesimpulan. Yang pertama, globalisasi dipengaruhi oleh iptek. Tanpa iptek kita tidak bisa berada di era globalisasi ya. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki peranan penting dalam kerjasama di negara-negara ASEAN yang tadi sudah Bu Susi sebutkan. Apa saja contohnya ya? Penggagas berdirinya ASEAN, sebagai tuan rumah KTT dan SEA Games dan sebagainya. Yang ketiga, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, contohnya tadi menangani pengungsian kemanusiaan dari Myanmar tadi, ya contohnya seperti itu. Yang keempat adalah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya, meliputi apa saja? Tadi ada festival film dan sebagainya. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu memberi oleh-oleh untuk kalian. Tugas di rumah, anak-anak yang di Zoom dan anak-anak yang di rumah, ya. Silahkan dipotret dulu. Kalau ditulis nanti terlalu lama ya, dipotret saja. Tugasnya adalah carilah sebuah informasi terkait kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN selain yang kita pelajari, yaitu selain sosial dan budaya. Jadi di bidang politik boleh, ekonomi boleh, iptek, pertahanan dan keamanan. Boleh mencari dari berbagai sumber anak-anak. Dari Google, bisa bertanya ke orang tua, wawancara, dan sebagainya. Oke anak-anak, tetap semangat ya yang di Zoom ya. Ya. Nanti dikumpulkan ke Bu Guru, oke? Nah, tidak terasa anak-anak sudah 30 menit ke depan ya kita belajar bersama-sama. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.